Maka kalau kita nggak dapat zikir kolbu ini, saya khawatir Bapak meninggal, ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus, ya orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur, yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan nama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, sholli. Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari Pak. Yusolli fi qabri. Ya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak sarmakan Allah. Nabi Musa kalau sholat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala enggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, enggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zaid itu di kitabnya Bahjatul Talibin mengatakan ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala udah, gugurin kewajiban. Ini Nabi Musa dan roh-roh suci sholat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur. Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzah. Nah, ini pelajaran besar bagi kita Bapak Saudara karena Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang Pak. Satu, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah, ini deh tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Nah, ini untuk saya ngomong Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang, mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya, merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah, hati-hati Pak. Imamnya bagus, bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan, ganti ya. Itu banyak yang begitu Pak. Nah, nafsiyahnya main. Nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur. Ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur.
kamu S1 apa S2, gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak Pak? Enggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa masuk kubur, pertanyaannya sama. Man Rob buka, siapa Robmu? Itu password tuh, lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin Pak, coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah, itu lebih banyak. Benar gak? Ya. Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah, ya. Tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab Rabbku Allah? Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan ngandelin banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu, masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah. Kalau ada murid di kelas, ada yang guru nggak nih? Kalau ada murid di kelas, dia agak bandel dikit, tapi cerdas Pak. Agak nyeleneh dikit, cerdas. Itu disayangi guru nggak? Disayangi guru walaupun dia nyeleneh dikit. Tapi ada yang rajin, diem aja, ditanya diem, disuruh ke depan gak mau, gak dikenal Pak sama guru. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang rajin ibadah, kalau dia gak tahu tujuan ibadahnya, yang capek nanti nafsiyahnya, jiwanya ini. Ya. Jadi Bapak salamkan Allah melanjutkan kalimatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu, joinlah kamu dengan hamba-hambaku, budak-budakku, kekasih-kekasihku. Itu. Siapa kekasih-kekasih Allah? Jika orang ini sudah bergabung dengan kekasih Allah di dunia, nanti ketika masuk alam barzah dipertemukan dengan mereka. Jadi jangan dikira masuk alam barzah ya kita sendiri-sendiri doang, belum tentu. Jika dia ahlullah, kekasih Allah, nanti dia dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat. Ya, VIP namanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu baru bisa masuk surgaku. Dan maka Nabi mengatakan, idza marartum birriyadil jannah, jika kamu mampir ke kebun-kebun surga, farta'au, maka petiklah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga? Lalu Nabi menjawab, hilakud dzikr, lingkaran-lingkaran zikir. Lingkaran zikir ini artinya dua. Satu, beneran zikir. Jadi dipikir-pikir, orang yasinan di Indonesia itu lingkaran zikir bukan? Tahlilan, itu zikir nggak Pak? Zikir. Tapi sekarang dibid'ahin ya, bener ya? Orang ini faham nggak sih yang membid'ahkan bahwa taman surga salah satunya baca yasinan berjamaah, al-mulk berjamaah, zikir berjamaah. Bapak kalau lagi begini nih, ini kan pengajian, kita lagi di share ilmu sama guru kita misalnya, siapapun gurunya, masuk waktu syuruk, itu milih dengerin kajian apa sholat? Serius? Wah lolos Pak, lolos kajian ma'rifat. Ya. Sholat itu untuk badan,
ngaji itu untuk ruh. Permanen dia Pak kalau masuk ke ruh. Tapi maklum ya, mungkin Bapak sebagian ini lagi semangat sholatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman kita lagi pengajian dia sholat Pak, nggak apa-apa, dia nafsiyahnya lagi semangat. Ya, jangan disuruh berhenti Pak, dia lagi sholat. Satu kali Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Malik, Imam Madinah, tiap malam mimpi ketemu Rasulullah, gurunya Imam Syafi'i. Ada nggak yang pernah mimpi ketemu Nabi? Jangan bangga dulu Pak, Imam Malik tiap malam ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada santrinya Imam Malik di Madinah, azan, waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Lalu dia kemaslah semua kitab-kitabnya, dia masukkan ke tasnya. Imam Malik nanya, wahai santriku, kamu hendak kemana? Apa jawaban santri? Azan al-muazzin. Bukankah telah azan, wahai Tuan Guru? Emang kenapa kalau azan, kata Imam Malik? Ya kita sholat dulu, kata si santri ini. Lalu Imam Malik meluruskan, wahai santriku, apa hukumnya sholat jamaah? Oh, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah atau mustahab atau mandub, dianjurkan. Lalu Imam Malik lagi nanya, apa hukumnya belajar? Dia bilang, oh wajib. Kalau ketemu dua waktu ini kamu pilih mana? Pilih mana Pak? Belajar atau ibadah? Nah, makanya saya salut sama jemaah tabligh tuh ya. Kalau ada majelis mereka doang itu salahnya ya. Ini jemaah tabligh kita kasih tahu juga. Kalau ente khuruj di satu masjid buat pengajian, ikutin dong. Jangan pengajian ente doang yang diikuti ya. Nah, ini nasihat buat kita juga ya. Ini beberapa nih nggak dikasih arahan oleh jadi sebelum berangkat tuh ada dikasih bayan namanya. Kadang-kadang nggak dikasih tahu adab-adab ini ya. Akhirnya giliran dia buat pengajian ya kita diajak-ajak ya. Tapi giliran kita pengajian dia nggak mau ya, kemana kayak itu. Nah, ini cuma satu kasus Pak ya, oknum. Kebanyakan jemaah tabligh saya lihat bagus ya. Kalau ada majelis mereka seharusnya tahiyatul masjid, masuk masjid. Enggak, mereka baca istighfar, baca zikir, langsung duduk mengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya benar ini. Jadi kita melihat mereka melakukan itu ya. Berdasarkan ini semua Bapak Saudara makan Allah, untuk menjadikan jiwa kita menjadi tenang, dari mutmainnah meningkat menjadi radiyah menjadi mardiyah, maka caranya adalah mengenal Allah yang disebut. Maka berzikirlah dan kenalilah siapa yang kita sebut-sebut namanya. Nanti akan naik rohaninya. Itu satu. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya wadkhuli fi ibadi. Sebelum kita gabung di sana, maka bergabunglah dengan taman-taman surga di sini. Ya, ini perlu kerendahan hati Pak. Untuk mendengarkan orang ceramah, ngajar, butuh kerendahan hati nggak? Butuh. Ya. Saya harus membuang dulu pintar saya, baru saya mau dengar orang. Gitu. Kalau nggak akan bisa. Maka ini kabar baik buat kita semua, Bapak yang mau mendengar kajian kita, berarti memang udah ditaruh dulu nih ya. Tapi mohon maaf Pak ya, jangan melihat pakaian. Kalau pakai begini, pakai kopiah, terus didengar. Siapa tahu nanti ada kalam-kalam hikmah munculnya dari sopir angkot, siapa tahu. Dari sopir Grab bisa jadi. Ya. Dari orang yang jual-jualan gerobak. Jadi hikmah itu enggak hanya di sini. Kadang-kadang hikmah ada di luar sana. Udah masuk. Kira-kira itu Bapak Saudara Allah, sederhana sebenarnya. Ini kita sudah pangkas. Tadinya kan ada nafs amarah, jiwa amarah, bukan amarah emosi. Amarah itu artinya ngajak kepada yang buruk-buruk. Naik lawamah,
suka menyesal ya, melakukan satu nyesel, nah, itu udah bagus. Kalau yang amarah ini psikopat. Lawamah salah nyesel. Yang ketiga mulhamah, mut-mutan, kadang baik, kadang buruk, kadang soleh, kadang enggak. Kalau majelisnya orang-orang baik, dia baik. Kalau komplotan orang jahat, dia jahat. Nah, ini namanya mulhamah. Orang ini hanya bisa dinaikkan dari level mulhamah ke mutmainnah dengan belajar kepada mursyid, guru yang ahli kolbu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa lewat YouTube. Nggak bisa lewat pengajian umum begini, nggak bisa. Dia harus punya dokter rohani yang menghantarkan dia dari penyakit mulhamah menjadi jiwa yang sehat bernama mutmainnah. Nah, nanti dikasih itu sama gurunya, ya, amalkan zikir ini, ngaji sifat ini, belajar nama Allah ini. Nanti akan bertahap. Mirip kayak orang sekolah, mirip kayak kita datang ke dokter. Baru kemudian radiyah mardiyah. Tadi kita pangkas langsung ke mutmainnah. Ya, zaman sekarang harus diringkes, Pak. Langsung aja deh ke mutmainnah. Baik.